الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772 617 037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Al-Haqqu TV untuk mendengarkan materi tentang tafsir mimpi. Pada bagian ini kita memasuki bagian pendahuluan dari buku tafsir mimpi yang disusun oleh Muhammad Ibnu Sirin. Kemudian setelah penulis buku ini mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu. Ketahuilah bahwa di antara perkara yang harus diketahui oleh seorang pemula dalam mentakwil mimpi adalah hendaknya dia mengetahui bahwa mimpi itu ada dua macam, mimpi dari Allah dan mimpi yang berasal dari setan. Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya atau mimpi kebaikan berasal dari Allah, sedangkan al-hulmu, mimpi keburukan atau mimpi buruk, berasal dari setan. Hadis riwayat Muslim. Mimpi yang baik berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh mimpi itu merupakan ciptaan Allah juga. Mimpi yang baik yaitu mimpi yang benar, yang membawa kabar gembira dan peringatan. Mimpi inilah yang dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai satu bagian dari 46 bagian kenabian. Kadang-kadang orang kafir dan orang fasik juga mengalami mimpi yang benar. Mimpi yang tidak disukai ialah yang berasal dari setan. Nabi SAW menyuruh kita untuk merahasiakannya dan meludah ke arah kiri, serta beliau menjanjikan bahwa barang siapa yang berbuat demikian, maka mimpi tersebut tidak akan mencelakakannya. Mimpi yang tidak disukai itu ada yang menimbulkan ketakutan, menimbulkan kesedihan, kebatilan, atau yang menimbulkan fitnah, tipu daya, dan kecemburuan. Mimpi yang tidak disukai yaitu mimpi yang tidak memperingatkan manusia dari dosa, tidak memperingatkannya dari kelalaian, dan tidak mencegahnya dari aneka perbuatan yang mencelakakan. Hal semacam ini tidak layak dilakukan kecuali oleh setan, karena dialah yang biasanya menyuruh manusia berbuat aneka perkara yang keji. Karena itu pula, maka mimpi yang buruk disandarkan kepada setan, sebab dialah yang menyeru manusia kepada aneka keburukan.
Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala hal yang terjadi dalam mimpi, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Berbagai kejadian mimpi yang mewajibkan seseorang mandi junub bersumber dari setan. Demikian pula segala hal yang dialami dalam mimpi seperti bisikan nafsu, aneka angan-angan, ketakutan, dan berbagai kecemasan yang tidak mengandung hikmah menunjukkan bahwa mimpi itu tidak membuahkan takwil apapun bagi orang yang mengalaminya. Juga tidak dapat ditawilkan mimpi yang menyelimuti kolbu orang yang tidur. Sekali lagi, bahwasanya juga tidak dapat ditawilkan mimpi yang menyelimuti kolbu orang yang tidur, baik dia dalam keadaan kenyang maupun lapar, seperti yang dialaminya dalam keadaan sadar, sebab mimpi yang demikian tidak mengandung petunjuk dan manfaat apapun. Mimpi itu tidaklah dilahirkan dari tabiat, tidak ada campur tangan makanan padanya, dan tidak pula diciptakan oleh setan. Tetapi semua mimpi itu diciptakan oleh Allah. Biasanya mimpi yang benar terjadi ketika malaikat yang mendampingi seseorang berada di sisinya, karena mimpi tersebut disandarkan kepadanya. Allah lah yang menciptakan aneka mimpi buruk ketika setan berada di samping seseorang, lalu mimpi tersebut disandarkan kepadanya. Orang yang menceritakan mimpi yang dusta berarti dia mengada-ada atas nama Allah. Tidak selayaknya seseorang menceritakan mimpinya kecuali kepada ulama, juru nasihat, atau orang yang tidak memiliki kemampuan menakwil mimpi. Demikianlah ditegaskan di dalam khabar. Selanjutnya, anjuran ketika menyimak mimpi. Pada saat penafsir menyimak mimpi yang dialami seseorang, tatkala dia tidak mau menafsirkannya karena mimpi itu bermakna buruk, dan tatkala pengetahuannya tentang tafsir mimpi masih kurang, dianjurkan kepadanya untuk berkata, "Semoga kebaikan berada di pihakmu dan keburukan di pihak musuhmu. Semoga kamu dianugerahi kebaikan. Semoga kamu dianugerahi kebaikan mimpi dan dilindungi dari keburukannya." Demikianlah yang dikatakannya jika mimpi tersebut hanya berkaitan dengan pemimpi saja. Jika mimpi itu berkenaan dengan masyarakat umum, hendaklah dia berkata, "Semoga kebaikan berada di pihak kita dan keburukan di pihak musuh. Semoga kita dianugerahi kebaikan mimpi dan dilindungi dari keburukannya. Semoga keuntungan bagi kita dan kerugian bagi musuh." Mengungkapkan mimpi kepada penakwil di waktu pagi lebih baik karena pikiran pentakwil masih jernih dan dapat berkonsentrasi. Juga karena di pagi hari pemahaman seseorang lebih tajam daripada setelah dia berurusan dengan berbagai hal dan persoalan. Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku di pagi hari,
disebutkan dalam Shahihul Jami'. Makna mimpi hanya dapat dijadikan analogi, pengambilan pelajaran, penyerupaan, dan dugaan. Mimpi tidak dapat dijadikan pertimbangan dan dianggap benar kecuali jika kebenarannya terwujud di dunia nyata atau ada tanda-tanda yang menunjukkan kepada kebenaran itu. Penakwilan mimpi dapat dilakukan terhadap makna kata atau melalui derivasi atau turunan kata yang ada pada mimpi. Penafsir mimpi jangan menggunakan hasil penafsirannya untuk melakukan pelanggaran di dunia nyata, dan jangan membuatnya congkak saat tafsirannya menjadi kenyataan. Juga jangan menggunakan suatu perhitungan seperti yang dilakukan para astrolog. Setan tidak dapat menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Barang siapa yang bermimpi melihat beliau, berarti dia melihat beliau secara nyata. Mayat berada di alam kebenaran, maka apa yang dituturkan mayat dalam mimpi merupakan kebenaran juga, selama perkataannya itu tidak mengandung fitnah dan dusta. Benar pula dengan tuturan anak, sebab anak tidak mengenal kebohongan. Demikian pula tuturan ternak dan binatang yang aneh merupakan kebenaran, selama ia tidak menuturkan ayat Al-Quran dan hal-hal ajaib. Orang yang biasa berdusta dalam dunia sadar, seperti astrolog dan dukun, maka mimpinya pun bohong. Mimpi orang yang junub, pemabuk, dan anak kecil yang belum dewasa, kadang-kadang mimpinya itu benar, walaupun setan menguasai mereka dengan aneka mimpi sepanjang waktu. Orang yang suka berbohong saat berbicara dalam dunia sadar, maka hampir seluruh mimpinya merupakan kebohongan pula. Manusia yang paling benar mimpinya adalah yang paling benar perkataannya. Seorang penafsir mimpi tidak boleh menakwil kecuali bagian-bagian mimpi yang terkait dengan berita gembira dan peringatan, yang terkait dengan nasihat atau keuntungan dunia dan akhirat. Abaikanlah mimpi yang lainnya, karena hanya merupakan mimpi kosong yang tidak bermakna yang berasal dari setan. Seorang penakwil mimpi membutuhkan dalil Al-Quran, ilustrasinya, aneka maknanya, dan penjelasannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tali, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Firman-Nya tentang aneka sifat wanita dalam Quran Surat As-Saffat ayat 49. Seakan-akan mereka adalah telur burung onta yang tersimpan dengan baik. Firman-Nya tentang orang-orang munafik dalam Quran Surat An-Naml ayat 34. Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya. Di dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 19, Allah berfirman, jika kamu orang-orang musyrikin mencari keputusan
maka telah datang keputusan kepadamu. Demikian juga dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Selanjutnya, penakwil juga memerlukan pengetahuan tentang perumpamaan yang dikemukakan oleh para nabi dan para ahli hikmah, serta memerlukan pengambilan pelajaran dari hadis Nabi SAW dan dari ilustrasi yang dibuatnya. Misalnya, beliau mengatakan bahwa ada 5 perusak berdasarkan hadis riwayat Muslim. Lalu beliau menyebutkan burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing gila. Dan seperti sabda beliau tentang wanita, berhati-hatilah terhadap botol-botol. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, seorang penakwil pun memerlukan pengetahuan tentang perumpamaan yang bermakna kebalikannya. Misalnya perkataan Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail, gantilah ambang pintu rumahmu, yang berarti ceraikan istrimu. Perkataan Isa alaihissalam kepada wanita tunasusila yang dinasihatinya dengan dokter hanya mengunjungi orang yang sakit. Dokter berarti orang alim, sedangkan orang sakit berarti orang yang berdosa lagi bodoh. Demikian pula perkataan Luqman kepada anaknya, gantilah tempat tidurmu, yang berarti ceraikanlah istrimu. Juga perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendengar seseorang berkata, Dajjal telah keluar. Lalu Abu Hurairah berkata, kebohongan yang dibuat oleh tukang celup. Tukang celup berarti para pendusta. Berikutnya, penakwil mimpi perlu memahami pengetahuan tentang jenis metrum syair dan syairnya, di samping pengetahuan tentang maknanya, agar makna mimpi yang ditakwilkannya semakin kuat. Seorang penyair mengatakan, seseorang mengundangku ke klub dan kaca, yang kuhirup bukan sebagai air atau khamr. Yang dimaksud dengan pengundang ialah penyanyi, sedangkan maksud kaca ialah bibir wanita. Penyair lain mengatakan, tidak ada janji hati bagi narjis atau bunga narsis. Janji itu bagi al-as, nama pohon. Janji itu bagi al-as, nama pohon. Penyair lain mengatakan, kamu adalah mawar. Keabadian mawar hanya 1 bulan, bukan beberapa bulan. Cintaku seperti pohon al-as yang bunganya tahan dalam waktu yang lama. Cinta tidak dikaitkan dengan mawar dan narsis karena keduanya tidak abadi, tetapi dikaitkan dengan al-as yang abadi. Jika bermimpi tentang pohon al-as, maka takwilkanlah dengan keabadian. Penakwil mimpi memerlukan pengetahuan tentang derivasi kata dan makna kosakata. Misalnya, al-kufru asal maknanya adalah menutupi sesuatu. Al-maghfirah asal maknanya ialah menutupi. Az-zulmu asal maknanya ialah
menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Al-fisqu asal maknanya ialah keluar dan tampak dan sebagainya. Seorang penakwil, maksudnya penakwil mimpi, hendaknya memperhatikan penampilannya, makanannya, minumannya, dan keikhlasannya dalam bekerja, agar hal itu menimbulkan citra yang baik di kalangan khalayak ketika menakwilkan mimpi. Mimpi yang benar terbagi menjadi dua bagian. Pertama, mimpi yang jelas dan nyata sehingga tidak memerlukan penjelasan dan takwil. Yang kedua, mimpi yang samar, implisit, dan mengandung hikmah serta informasi dalam esensi mimpinya itu. Sesuatu yang berkarakter musim panas dan musim dingin hendaklah ditafsirkan dalam konteks di mana sesuatu itu berada, sesuai dengan karakter waktu, esensi, dan kebiasaan yang berlaku pada waktu tersebut. Sesuatu yang berkarakter demikian seperti karakter pepohonan, pohon kurma, laut, api, pakaian, perumahan, aneka ular, dan kalajengking. Sesuatu yang memiliki karakter malam dan karakter siang, maka sesuatu itu mesti ditafsirkan sesuai dengan kedua karakter itu. Sesuatu yang berkarakter malam hendaknya ditakwilkan sesuai dengan karakter malam. Demikian pula suatu mimpi yang berkarakter siang hendaknya ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan siang. Sesuatu itu seperti matahari, bulan, aneka planet, lampu, cahaya, kegelapan, landa, kelelawar, dan sebagainya. Barang siapa yang memimpikan kebiasaan yang tetap dan senantiasa dilakukannya, atau terjadi dari waktu ke waktu, atau dilakukan pada waktu tertentu, maka abaikanlah mimpi yang demikian, sebab kebiasaan itu merupakan sesuatu yang telah diciptakan Allah baginya. Jika seseorang biasa makan daging, lalu dia bermimpi memakannya, tentu dia akan memakannya. Jika dia mimpi mendapatkan uang, tentu dia akan memperolehnya saat terjaga, jika hal itu merupakan kebiasaannya. Jika dia bermimpi turun hujan, berarti dia akan mengalaminya ketika sadar, sebab di daerahnya biasa turun hujan. Atau dia akan mengalami kebalikannya, jika memang yang biasa terjadi adalah kebalikan dari apa yang dimimpikannya. Setiap mimpi mengandung dua sisi kebaikan dan keburukan. Sisi yang paling baik hanya diberikan kepada orang-orang yang saleh, sedangkan sisi yang buruk diberikan kepada orang yang jahat. Walaupun mimpi tersebut memiliki berbagai aspek yang beragam, berlawanan, bertentangan, dan berbeda, mimpi itu tetap berakhir pada satu aspek saja. Ia tidak akan bermuara ke aspek lain kecuali adanya bukti tambahan dan argumentasi yang terpendam dalam hati pemimpi, atau adanya bukti tempat yang tepat sebagaimana yang dilihatnya di dalam mimpi.
Sebuah mimpi kadang-kadang berkenaan dengan peristiwa yang telah berlalu, lewat, dilupakan, dan benar-benar telah berakhir. Melalui mimpi itu kita diingatkan untuk mensyukuri apa yang telah diterima, mengingat kemaksiatan yang telah dilakukan, atau risiko yang mungkin timbul dari suatu tindakan atau tobat yang dilalaikan. Kadang-kadang mimpi yang dialami berkenaan dengan apa yang tengah dialami manusia atau mengenai peristiwa yang akan datang. Lalu mimpi itu menginformasikan sesuatu yang akan terjadi, baik berupa kebaikan maupun keburukan, seperti kematian, turunnya hujan, kekayaan, kemiskinan, kemuliaan, kehinaan, kesengsaraan, dan kesejahteraan. Kedudukan manusia kadang ditakwilkan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan dan kekurangannya menyangkut nasib dan ketetapan Tuhan. Walaupun mimpi yang dialaminya sama, mimpi yang demikian mesti ditakwilkan secara luas dan dilihat dari berbagai sudut atau aspek. Buah delima misalnya dapat ditakwilkan ke dalam beberapa hal, seperti bagi raja, delima dapat ditakwilkan sebagai pulau yang akan dikuasainya dan kota yang akan dimilikinya. Kulit delima menunjukkan benteng atau tembok kota, sedangkan bijinya menunjukkan penduduk kota. Bagi seorang pedagang, delima menunjukkan kepada rumah di mana terdapat keluarganya, atau menunjukkan kamar mandinya, atau losmennya, atau perahu yang ditempati para penumpang, atau harta kekayaannya yang terapung di atas air, atau tokonya yang penuh dengan pengunjung, atau kantornya yang penuh dengan para pegawai, atau kantornya tempat menyimpan dirham dan dinar. Bagi ulama atau ahli ibadah, delima ditakwilkan sebagai bukunya dan mushafnya. Sekali lagi, bagi ulama atau ahli ibadah, delima ditakwilkan sebagai bukunya dan mushafnya. Kulit delima menunjukkan lembaran surat-suratnya, sedangkan biji delima menunjukkan kepada buku yang menjadi sarana bagi kebaikan dirinya. Bagi seorang bujangan, delima ditakwilkan dengan seorang istri berikut harta dan kecantikannya, atau seorang budak wanita dan kegadisan yang diraihnya saat bermesraan dengannya. Bagi wanita hamil, delima berarti bayinya terbungkus dalam plasenta, berarti rahim dan darahnya. Delima juga kadang-kadang merujuk pada kadar kekayaan di Baitul Mal seorang pengusaha, merujuk pada 10.000 dirham yang diperoleh pekerja, uang 1.000 dinar bagi pengutang, 100 dinar bagi pedagang, 10 dinar bagi kalangan ekonomi menengah, 1 dirham bagi orang miskin, runtuhnya perumahan si fakir,
atau roti kering, atau satu mud makanan, atau delima itu ditakwilkan sebagai delima itu sendiri, sebagaimana yang dia lihat dalam mimpinya, karena delima merupakan takwil untuk delima itu sendiri. Penelaahan dan penganalogian perumpamaan yang dikenakan kepada manusia hendaklah didasarkan pada kedudukan dan jenis manusia itu sendiri. Pohon yang berbatang dan berdahan misalnya ditakwilkan sebagai jenis orang Arab karena mereka sangat menghargainya. Pohon yang tidak berbatang seperti labu ditakwilkan sebagai jenis orang asing atau orang yang tidak memiliki famili atau keluarga, seperti orang yang terbuang, terbawa oleh rombongan, atau terlunta-lunta. Dengan mempertimbangkan jenis manusia, takwil dapat mencapai kebaikan. Kadang-kadang seseorang bermimpi tentang sesuatu, tetapi takwilnya berlaku bagi saudara laki-lakinya, keponakannya, atau yang senama dengannya, keturunannya, temannya, tetangganya, atau yang orang mirip dengannya dalam aspek tertentu. Keterlibatan orang lain di dalam takwil mimpi karena dua alasan. Pertama, karena kesamaan dalam hal nasab, misalnya saudara kandung, sebab dia memiliki ayah yang sama, keturunan yang sama, dan berasal dari perut yang sama. Yang kedua, karena kesamaan nama, ketetanggaan, dan kesamaan dalam aspek tertentu. Pelibatan orang ke dalam takwil hanya dapat dibenarkan jika adanya dua bersamaan, dua kesamaan, atau lebih. Mimpi tidak dapat dipindahkan dari orang yang mengalaminya kepada orang lain kecuali jika takwilnya tidak sesuai dengan kenyataan si pemimpi. Orang lain tidak mungkin menerima akibat dari takwil, dan tidak ada bukti bahwa takwil akan dialaminya, kecuali dia memiliki bukti kuat bahwa temannya itu lebih berhak menerima takwil, dan hal itu terbukti dalam dunia sadar. Kecermatan dalam menakwil akan semakin memperbaiki hasil dari takwil. Sebagai contoh, takwil kematian tidak akan beralih dari sepelaku mimpi, kecuali jika memang kenyataannya dia sehat walafiat, sedangkan temannya sakit. Maka takwil itu lebih tepat dikenakan kepada temannya karena kedekatannya dengan kematian dan keterlibatannya di dalam takwil. Oleh karena itu, penakwil mimpi mestilah orang yang memiliki aneka sifat yang baik, yaitu berakhlak mulia, cerdas, pandai, bersih, bertakwa, dan mengetahui berbagai keadaan orang lain, aneka karakteristiknya, kedudukannya, dan perilakunya. Dia perlu memperhatikan perubahan penampilan manusia, perubahan tutur katanya pada saat dia memasuki musim dingin dan musim panas.
Penakwil mesti memahami karakteristik berbagai jenis musim seperti musim hujan, terutama tentang manfaat dan kerugiannya. Memahami waktu kapan boleh berlayar di laut dan kapan tidak boleh berlayar. Memahami kebiasaan suatu negeri, penduduknya dan karakteristiknya. Memahami apa yang sesuai dengan suatu negeri dan apa yang biasa ditimbulkan oleh negeri itu. Karena itu Al-Qurabi menegaskan ihwal tanaman al-jawaris. Ia dapat ditawilkan dengan datangnya seseorang yang telah lama tidak diketahui rimbanya dari Yaman. Dia mentakwilkan demikian karena kata yang seperti itu hanya dikenal di Yaman. Penakwil mimpi hendaknya mampu membedakan mimpi yang berkarakteristik khusus dari mimpi yang umum, yang berkaitan dengan manfaat benda-benda konkret yang terdapat di alam semesta dan pada makhluk ini. Misalnya, manfaat yang berkenaan dengan langit, matahari, bulan, aneka planet, hujan, angin, lembah, dan lapangan terbuka. Jika seseorang memimpikan salah satu dari hal tersebut secara terpisah dari makhluk lainnya, atau hal itu tampak di dalam rumahnya saja, maka takwilnya hanya berkenaan dengan dirinya semata. Para ulama yang terdahulu berkata, barang siapa yang mimpi diliputi oleh warna hitam, maka dia akan melihat aneka peristiwa, pasukan yang banyak, ketakutan dan kecemasan. Jika dia bermimpi diliputi dengan warna kuning, maka dia akan melihat api, lampu, dan darah. Barang siapa yang bermimpi diliputi dengan lemak, maka dia akan melihat telur, air, dan ombak. Barang siapa yang mimpi diliputi dengan darah, maka dia akan melihat minuman, musik, tepuk tangan, dan trompet. Nabi SAW bersabda, mimpi itu ada 3 macam. Mimpi berupa kabar gembira dari Allah, mimpi dari setan, dan mimpi yang berasal dari manusia itu sendiri. Sahihul Jami'. Telah habis kenabian dan tinggallah aneka berita gembira. Sahihul Jami'. Sehubungan dengan firman Allah dalam surah Yunus ayat 64, lahumul busyra fi hayatid dunya. Sebagian ulama menafsirkan al-busyra dengan mimpi yang benar. Dikatakan bahwa apabila seorang hamba tidur dalam keadaan bersujud, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lihatlah hambaku, ruhnya di sisiku, sedang jasadnya dalam keadaan ketaatan kepadaku. Abu Dunya berkata, apabila seseorang tidur, maka ruhnya akan naik ke langit sampai tiba di Arash. Jika dia dalam keadaan punya wudu, dia diperbolehkan bersujud, dan jika ia dalam keadaan junub, maka tidak diperbolehkan bersujud. Berbagai kalangan berbeda pendapat tentang makna ruh dan nafs.
Sebagian mereka berkata, ruh dan nafs merupakan benda yang sama, yang disebut dengan dua nama, seperti halnya insan dan rajul. Keduanya merupakan darah atau dua benda yang berkaitan dengan darah. Ruh dan nafs akan hilang dengan meninggalnya seseorang. Buktinya, tidak ada yang hilang dari jasad orang yang mati kecuali darahnya. Mereka juga berdalih dengan menggunakan dalil bahasa. Perkataan orang Arab, nafasatil mar'ah idza hadat, yang berarti wanita itu nifas jika dia menstruasi. Nafasat berasal dari kata an-nafs. Jika wanita melahirkan, dia disebut nufasa karena mengalirnya nafs, yaitu darah. Juga didasarkan pada ungkapan yang sering digunakan banyak orang, mengalirlah nafsunya, sholat nafsuhu. Jika dia mati, maka mengalirlah nafsunya jika dia mati. Aus bin Hajar berkata, aku kabarkan bahwa Bani Suhaim memasukkan darah orang yang diperingatkan ke rumah mereka. At-ta'mur berarti darah. Maksudnya, mereka hendak membunuh seseorang, lalu darah dikaitkan kepada orang itu karena ia menyatu dengannya. Pendapat lain mengatakan bahwa ruh dan nafs merupakan dua hal yang berbeda. Ruh itu dingin, sedang nafs itu panas. Karena itu, tiupan yang berasal dari ruh seolah-olah Anda melihatnya dingin. Berbeda dengan nafs, ia adalah panas. Orang Arab menyebut tiupan dengan ruh karena tiupan berasal dari ruh. Pandangan inilah yang menjadi landasan dalam menamai sesuatu dengan sesuatu yang terkait dengannya atau menjadi penyebab keberadaannya. Mereka pun menyebut tumbuhan dengan tanah lembab karena tanah itulah yang membuat tanaman ada. Begitu pula dengan hujan yang disebut langit, karena dari langit itulah hujan turun. Dzurrammah, sekali lagi Dzurrammah berkata kepada orang yang menyalakan api, kukatakan kepadanya, angkatlah dan hidupkan dengan ruhmu dan jadikanlah sebagai milik kuali. Sebab dengan ruhmu dan jadikanlah sebagai milik kuali. Maksudnya, hidupkanlah api dengan tiupanmu. Sebagian penyair Baghdad berkata, anak yang dikirim ibunya berendam sesaat dalam larutan garam. Ia mencari ruh, lalu kami menolongnya. Dia disembuhkan dengan air dalam wadah. Syair di atas berkenaan dengan seorang ibu yang menjampikan anaknya. Maka dia mencari ruh melalui tiupan tukang jampi saat dia meniup air dalam wadah. Orang Arab mengambil tiupan dari nyawa. Mereka juga menyebut nyawa dengan jiwa. Dikatakan
si fulan mesti membebaskan satu nismah, maka yang dimaksud dengan nismah ialah memerdekakan satu jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 85, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ruh dalam pembicaraan ini adalah ruh kehidupan. Mufassir yang lain berpendapat bahwa ruh di sini adalah seorang malaikat yang berdiri mengikuti barisan. Malaikat biasa berdiri dengan berbaris. Jika masalah ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama generasi pertama, maka bagaimana mungkin kita dapat mengetahui suatu perkara yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla? Bahkan sesuatu itu tidak diberitahukan kepada Rasulullah SAW sekalipun. Beliau diuji dengan pertanyaan tentang ruh, dan ketidaktahuannya merupakan bukti dan tanda atas kenabiannya. Ibnu Qutaibah berkata, telah dikemukakan kepada Anda bahwa mimpi itu sangat beragam, menyimpang dari substansinya karena adanya tambahan, ada kata yang berlawanan, dan terjadi perpindahan dari jalan kebenaran ke jalan keburukan lantaran perbedaan situasi dan kondisi, serta adanya perbedaan waktu. Maka kadang-kadang takwil tersebut diambil dari kata atau nama yang muncul dalam mimpi, atau melalui maknanya, melalui kebalikannya, melalui bantuan Al-Quran, hadis, perumpamaan, bahkan melalui syair yang masyhur. Karena itu, baiklah kiranya kami menjelaskan kepada Anda beberapa contoh takwil yang berguna dalam menempuh jalan penakwilan yang benar. Adapun penakwilan melalui kata atau istilah dilakukan dengan melihat lahiriah kata tersebut atau secara tekstualnya, seperti mimpi tentang seseorang yang bernama Al-Fadl atau utama, ditakwil dengan keutamaan. Mimpi dengan seseorang yang bernama Rashid, lurus, Rashid artinya lurus, ditakwil dengan kelurusan. Atau mimpi bersama orang yang bernama Salim, ditakwil dengan keselamatan. Penakwilan semacam ini sangatlah banyak. Ibnu Qutaibah melanjutkan, jika sebuah kata memiliki huruf yang banyak, maka diambil sebagian hurufnya saja. Demikianlah yang dianut oleh ahli firasat. Apabila seseorang bermimpi tentang kata as-safrajal, misalnya, dan di dalam mimpinya itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa dirinya sakit, maka ditakwilkan sebagai safar atau bepergian jauh, karena permulaan kata itu berupa safar. Begitu pula apabila seseorang bermimpi melihat as-susan,
jika penakwilannya dinisbatkan kepada pihak lain dan didasarkan kepada lahiriah kata itu, maka kata itu ditakwilkan keburukan, karena permulaan kata itu ialah su, yaitu keburukan. Jadi kata su yang merupakan permulaan kata itu mempunyai makna keburukan. Penyair berkata, "Kuberikan kepadanya bunga susana atau bunga lili, tetapi dia tidak menjadi baik karena pemberianku." Memang awal kata itu adalah su, yang jika digabungkan dengan pasangannya menjadi susana. Adapun takwil mimpi dengan makna merupakan cara penakwilan yang paling banyak dilakukan orang, seperti kata Al-Utruj buah limau, jika tidak ditakwilkan dengan harta atau anak, maka takwilnya adalah kemunafikan, karena adanya perbedaan antara lahiriah dan batiniah buah tersebut. Penyair mengatakan, kekasih memberinya buah limau, dia pun menangis meminta dikasihani karena tidak menyukainya. Heran atas pemberian yang rasanya dua macam, isinya berbeda dengan penampilannya. Adapun takwil dengan perumpamaan yang berlaku dan kata yang konvensional adalah seperti menakwilkan tukang sepuh dengan pembual, karena senada dengan ungkapan yang digunakan masyarakat, fulanun yasbugu al-hadis, si fulan membual, dan seperti menakwilkan tangan yang panjang dengan perbuatan yang ma'ruf, karena sesuai dengan ungkapan huwa atwalu yadan minka wa madda ba'an au aksaro utan, dia lebih panjang tangannya dan depannya, maksudnya dia sangat murah hati. Sakit yang ditakwilkan dengan nifak, karena ungkapan yang berlaku di masyarakat bahwa apabila ada orang yang mengkhianati janji dan ucapan, maka dia disebut sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10, dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah menambahkan kepada mereka penyakitnya. Penyakit tersebut adalah nifak. Para penakwil memaknai ingus dengan seorang anak, karena takwil ini senada dengan ungkapan dia adalah ingusnya yang ditujukan kepada anak yang mirip dengan bapaknya. Kucing juga merupakan ingus mirip singa. Penyamaran ini bermula dari singa yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam ke dalam perahu tatkala tikus mengganggu singa. Berdoalah Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Ta'ala, maka dia membuatnya bersin sehingga keluarlah kucing dari hidungnya dan tampillah ia sangat mirip dengan singa. Juga orang yang memanah orang lain atau menembaknya dengan peluru atau melemparinya dengan batu ditakwilkan dengan memfitnah dan mengumpat,
karena takwil itu senada dengan ungkapan ramaitu fulanan bil fashisha, yang artinya aku menuduh si fulan melakukan perbuatan keji. Allah di dalam Al-Quran berfirman, surah An-Nur ayat 4, dan orang-orang yang menuduh para wanita yang baik-baik. Di dalam An-Nur ayat 6 Allah berfirman, dan para suami yang menuduh istrinya. Dan seperti orang yang anggota badannya diamputasi, ditakwilkan dengan bepergian jauh ke suatu negeri dan berpisah dengan keluarganya atau anaknya, karena takwil itu senada dengan ungkapan taqatta'u fil bilad, yang berarti mereka menempuh perjalanan ke berbagai negeri. Allah berfirman tentang kaum Saba, kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Quran surat Saba ayat 19. Lalu dia berfirman, dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Quran surat Al-A'raf ayat 168. Demikian para pemirsa semuanya, bagian pertama dari pendahuluan tafsir mimpi yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Sirin. Insyaallah bagian kedua tentang pendahuluan buku ini akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.